Ya, Bapak Ibu, kita akan bersama-sama melihat bagaimana Tuhan juga terus beranugerah dalam kehidupan kita. Sekali lagi kita akan membahas tentang the power of gospel atau bagaimana kekuatan daripada Injil. Kita tahu bahwa narasi Injil selalu dikembangkan baik di dalam Perjanjian Baru khususnya. Tapi kita akan melihat dari sisi dari mana Perjanjian Lama bagaimana Injil atau kabar baik itu tematik di dalam kebenaran firman Tuhan, baik dalam Perjanjian Baru ataupun Perjanjian Lama. Tapi sebelumnya mari sekali lagi kita berdoa. Bapak, sekali lagi terima kasih oleh karena pujian yang kembali menguatkan kami bahwa Tuhan sudah menjamin kehidupan kami, jaminan yang mulia yang Tuhan sekali lagi anugerahkan di dalam kehidupan kami. Kami sebenarnya tidak layak menerima anugerah itu, tetapi sekali lagi Tuhan berbelas kasih di dalam kehidupan kami. Dan sebentar lagi kami mau mendengar Tuhan menyapa kami bagaimana tentang Injil, kabar baik yang sekali lagi ini juga menjadi sebuah tugas kami. Masih banyak orang yang masih belum mendengar tentang Injil, tapi ini juga menjadi sebuah peran kami sebagaimana kami pun sebagai anak-anak Tuhan dalam menghidupi Injil dan juga kami dapat membagikan Injil itu kepada orang-orang yang ada. Terima kasih sekali lagi, kami siap untuk mendengar Tuhan menyapa kami. Hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini dapat menyampaikan dengan baik bertanggung jawab kepada Tuhan ataupun kepada jemaat. Dalam putra-Mu buat kami sekali berdoa. Amin. Ya Ibu Bapak, kali ini kita akan melihat di mana di dalam liturgi kalender gereja. Kita kalau melihat liturgi kalender gereja itu September itu selalu terkait dengan bulan misi Jadi ada beberapa gereja juga yang mengikuti secara periodik atau di dalam tema gereja itu biasanya di September atau di bulan 9 itu di dalam penanggalannya adalah bulan misi. Ini juga menjadi sebuah panggilan di dalam kehidupan kita, baik secara personal ataupun secara kelembagaan atau sebuah gereja. Tapi juga yang tidak kalah penting Ibu Bapak, ketika kita mengingat lagi 2-3 minggu ke depan kita akan mengingat tentang reformasi. Nah, sekali lagi ada dua hal di sini yang ingin saya rindu juga kita bahas bersama-sama mengenai power gospel atau kekuatan Injil. Injil itu menggerakkan bagaimana cara pandang kita tentang bagaimana kita hidup menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Demikian juga Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, juga sebuah narasi yang memang dikembangkan daripada Martin Luther di dalam Roma 1:16 bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi artinya kita bisa membahas di sini ada dua hal atau dua dimensi tentang bagaimana kehidupan kita yang bermisi dan juga kehidupan kita yang dalam narasinya adalah hidup sebagaimana konteksnya gerak dalam kehidupan kita. Nah Ibu Bapak, kalau kita perhatikan di dalam tema kita kali ini Ibu Bapak tentang the power of gospel, narasi biasanya dikembangkan adalah saya sudah bisa menebak ini biasanya membuka di dalam Perjanjian Baru, maka dikatakan ada beberapa versi Biasanya narasi Injil biasanya banyak beberapa narasi di dalam Matius tidak sama dengan Markus pun juga tidak sama dengan Lukas dan juga Yohanes walaupun secara resources, secara sumber utama memang daripada Markus, daripada sinoptik. Tapi kalau kita mau lihat Ibu Bapak, sebenarnya Injil yang seperti saya bahas di dalam pertemuan sebelumnya itu dimensinya sangat luas. Dan bahkan kali ini kita akan belajar dari narasi yang sangat terkenal di dalam Perjanjian Lama, yaitu Elia Jadi sebab itu kita akan belajar bersama dari 1 Raja-Raja. Kita buka Alkitab kita Ibu Bapak, 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Kita akan baca lihat dimensi Injil daripada narasi Perjanjian Lama, yaitu kisahnya Elia, sebuah kisah yang mungkin juga tidak asing bagi kita tentang Elia itu ke Gunung Horeb Kita akan baca bersama-sama secara responsional Ibu Bapak. Saya baca ayat 1, Ibu Bapak bisa baca ayat yang kedua hingga ayat yang ke-8. 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Kalau sudah, kita akan baca secara responsional 1 Raja-Raja 19 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang,
Maka takutlah ia ini merefer kepada Elia. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke dalam gurun serta di jalan lalu duduk di bawah sebuah pohon. Kemudian ia dimaki, katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada neneknya. Ayat 5. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka saudara makanya berbakat dan semua pergi bersih. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia makan dan minum. Lalu kepada makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam sampai di gunung Allah, yakni gunung Horeb. Ya, jadi sampai sejauh ini bacaan kita itu Bapak kali ini narasi yang cukup terkenal. Tapi kita akan lihat ada sebuah dimensi Injil ternyata di dalam narasi ini ya. Bahwa narasi Injil itu tidak selalu di dalam perjanjian baru, tapi kita bisa menjadi sebuah ya gambaran, sebuah tematik di dalam narasi Alkitab. Tadi kita ngomong tentang ya the power of gospel ya, gospel tentang Injil. Saya mau menyamakan ya tentang ya satu framing biar kita memikirkan satu ya di dalam narasi Injil ini. Yang pertama adalah Injil versus dengan dunia ya. Jadi Injil itu bertolak belakang dengan apa yang dunia ajarkan ya. Kalau dunia ajarkan atau worldview itu menceritakan bagaimana kita itu menyelamatkan diri sendiri ya. Jadi seperti yang sempat beberapa kita bahas ya, bahwa kalau narasi keselamatan yang dibangun oleh manusia itu pasti datangnya dari bawah ke atas. Jadi bagaimana manusia itu berusaha ya, menyelamatkan diri sendiri ya dengan cara apapun itu ya. Dengan ya sekali lagi dengan cara ritual atau apapun itu. Jadi ini yang dikembangkan oleh dunia. Ini yang dikembangkan pandangan bagaimana kita itu perlu menyelamatkan diri kita sendiri. Tapi kalau Injil itu Bapak atau gospel, bahwa Allah itu ingin menyelamatkan kita dari diri sendiri ya. Jadi kita bisa membedakan. Tadi dunia mengajarkan bahwa kita itu perlu ya segalanya itu harus tentang aku. Tapi kalau kita berbicara tentang Injil atau gospel, itu Allah itu ingin menyelamatkan kita dari ya usaha kita diri sendiri untuk menyelamatkan diri kita ya. Allah ngomong tidak ada jalan lain ya selain daripada putraku Tuhan Kristus Yesus atau Yesus anakku yang aku kasih, kepadanya lah aku berkenan. Jadi tidak ada jalan lain. Jadi ini yang diajarkan oleh Injil. Dua hal ini cukup berbeda ya. Tapi ada satu hal yang juga menurut kita juga bisa perhatikan bersama Bapak. Dunia mengajarkan bahwa kamu itu harus menjadi diri sendiri. Nah, biasanya sekarang ini juga yang muncul ya di spirit zaman sekarang gitu ya. Saya tuh orangnya skeptis loh, saya tuh nggak mau ya saya cuek dengan orang lain di sekitar aku gitu. Ya aku ingin menjadi diriku sendiri gitu ya. Ini kan juga gambaran atau spirit dunia yang sekarang mungkin juga diagung-agungkan ya. Jadi ini dunia diajarkan bahwa kamu itu ya be yourself, kamu harus menjadi dirimu sendiri. Tapi Injil itu enggak. Injil itu ngomong bahwa kamu itu harus menyangkali dirimu. Ya. Yesus kan ngomong di dalam perjalanan pelayanannya gitu ya. Kalau kamu mau mengikut aku, kamu harus pikul salib dan sangkal dirimu. Jadi ada dua perbedaan yang cukup ya signifikan di sini ya. Dunia ngomong bahwa kamu itu ya harus jadi dirimu sendiri. Tetapi Injil ngomong bahwa kamu itu harus menyangkali dirimu. Jadi ini ada beberapa pandangan mengenai ya, Injil selalu itu bertolak belakang dengan apa yang dunia katakan. Nah, jadi Bapak kalau kita perhatikan di sini ya, ada dimensi Injil yang sangat luas. Ya, jadi Injil itu bukan yang betul. Injil itu adalah kabar baik. Siapa sih temanya? Yaitu Kristus Yesus. Iya betul. Tapi kalau kita lihat ngomong tentang Injil, dimensi Injil itu dimensinya sangat luas ya. Kalau kita melihat dimensi Injil itu yang utuh, kita bisa melihat kok di dalam terang perjanjian lama. Kita bisa menemukan Injil, kabar baik itu di dalam perjanjian lama, khususnya di dalam narasi yang sempat tadi kita baca tentang Elia itu pergi ke gunung Horeb.
Nah ibu bapak, latar belakang di dalam satu raja-raja ini kan ya sekali lagi ini kitab yang cukup ya dihindari gitu ya, karena ya nuansanya itu tentang raja-raja, nggak perlu lah gitu ya. Biasanya kan di dalam pembacaan Alkitab 1 tahun gitu ya, itu kalau sudah masuk satu raja-raja, sudah masuk satu tawari gitu, wah itu sangat membosankan, sangat boring banget. Tapi kalau kita belajar tentang ya tema garis besar daripada satu raja-raja, itu berbicara mengenai bagaimana sebenarnya Tuhan itu mau memakai loh. Tuhan itu mau memakai raja supaya umat Israel itu berbalik kepada Tuhan ya. Seperti yang kita gambarkan konsep perjanjian lama itu kan, raja itu sebagai wakilnya Tuhan gitu ya, supaya ya umat itu berbalik dengan pemerintahan atau kebijakan yang diambil oleh para raja saat itu, supaya ya umat Israel itu berbalik kepada Tuhan. Tapi ibu bapak, kalau kita perhatikan di dalam satu raja-raja dan juga dua raja-raja itu ada sebuah kesinambungan ya, bahwa para raja itu hidupnya itu ya salah ya. Mereka salah menghidupi cara hidup sebagai raja. Dia tidak mengerti kenapa Tuhan itu menempatkan dia sebagai raja. Sehingga ya kita lihat bahwa Nabi Elia itu diutus sebagai seorang nabi. Nah, kalau kita perhatikan nabi itu kan juga tugasnya adalah penyambung lidah Allah. Ada sesuatu nggak benar nih, ada suatu zaman yang salah nih, orang atau umat Israel nggak berbalik kepadaku, maka aku mengutus hambaku atau melalui nabi. Nah kalau kita perhatikan di 1 Raja-Raja 19 ini Bapak, yaitu adalah perjalanan daripada Nabi Elia. Nah Ibu Bapak, kalau kita perhatikan lebih detail lagi, 1 Raja-Raja 19 itu terkait dengan pemerintahan namanya Raja Ahab ya. Raja Ahab dan juga istrinya adalah Isabel ya. Alkitab sangat jelas menceritakan bagaimana zaman Ahab itu benar-benar cukup radikal ya. Cukup radikal. Bukan berarti seperti ini Bapak. Bukan berarti umat Israel pada sebelum zamannya Ahab, sebelum Isabel juga memerintah, itu hidupnya benar juga enggak. Ya, tapi kalau kita perhatikan lebih detail, zaman Ahab sama zamannya Isabel ini benar-benar penyembahan berhala itu sangat radikal. Yang artinya adalah Ibu Bapak, Isabel itu bukan saja putri daripada raja, tapi dikatakan di sana adalah Raja Tirus Sidon. Ini seorang ya imam Baal atau penyembahan berhala ya, penyembahan kepada ya ilah-ilah lain. Jadi ya keturunannya ya seorang imam, anak raja. Jadi kalau kita perhatikan Bu Bapak, Isabel ini benar-benar menjadikan penyembahan berhala atau penyembahan kepada dewa Baal itu sebagai agama resmi atau kepercayaan resmi gitu. Jadi ya ini benar-benar sangat radikal ya di dalam kehidupan perjalanan umat Israel. Ya tentu di dalam narasi selanjutnya ini juga menjadi bagian yang mungkin juga menjadi pergumulan umat Israel. Tapi kalau kita perhatikan ini benar-benar ya, ini suatu situasi yang cukup radikal. Jadi Tuhan Allah itu ya mengutus Nabi Elia ya untuk ya kembali menyadarkan bahwa kamu umat Tuhan harus berbalik kepada Allah Israel. Kalau Ibu Bapak perhatikan ya sebelum 1 Raja-Raja 19, Ibu Bapak pasti tentu ada narasi atau cerita yang ikonik mengenai tentang Elia ya. Elia yang bertemu dengan ya anak janda seorang ya yang ada di Sarfat, yang membangkitkan, dia mencukupkan itu. Bahkan Elia ya ini ya ultra di pasal 18 ya, bagaimana dia ya punya sebuah hal yang spektakuler ya. Dia ya dengan musim kemarau yang panjang dia mau menurunkan hujan, itu pun juga dengan ya hal yang spektakuler. Elia kalau disimpulkan bahwa ia merasakan bagaimana banyak sekali pimpinan Tuhan di dalam kehidupannya ya. Tidak hanya satu, tapi bagaimana Elia dalam kehidupannya itu merasakan pimpinan di dalam kehidupannya oleh karena Tuhan yang beranugerah di dalam kehidupannya. Tapi Bapak, kalau kita perhatikan ya di ayat ketiga tadi, lalu takutlah Elia ya hanya karena perkataan ya Isabel. Bahkan bukan hanya Isabel yang ngomong, tapi suruhan daripada Isabel ya, kamu harus kepada Elia, aku perintahkan gitu, kalau kamu enggak ya sekali lagi tidak menyerahkan diri atau seperti itu ya kamu akan dibunuh, kamu akan sama nasibnya dengan nabi-nabi Baal. Ini kan juga sebuah ya narasi dalam pasal 18 sebenarnya. Kurang lebih 400 nabi Baal itu juga dibunuh ya oleh Elia ya. Dalam arti ya ini ada sebuah narasi yang memang ya kamu menghina ini ya dewa Baal yang aku sembah, aku puja di dalam kehidupan keluargaku ya. Isabel mengatakan demikian kurang lebih. Dan kamu juga harus nasibnya sama, kamu harus mati juga seperti pada Nabi.
Tapi sebenarnya penyebabnya apa ya Bapak ya? Elia sempat takut ya. Padahal Elia itu merasakan bagaimana pimpinan Tuhan dalam kehidupannya. Elia yang begitu besar ya, kalau kita perhatikan ya, dia juga merasakan loh, sebuah ketakutan ya. Dalam kehidupan kita pun juga demikian. Jangan pun Elia ya, kita sebagai umat Tuhan ya, saya nggak mau klasifikasi kita itu umat Tuhan yang jauh daripada Elia, pasti tentu ya. Tapi di dalam kehidupan kenabiannya Elia pun saja juga merasakan apa itu namanya ketakutan ya, secara manusia. Yang artinya apa itu Bapak ya? Alkitab kita itu adalah Alkitab yang jujur. Ini kan kembali lagi ya, sola scriptura ya. Bahwa hanya oleh karena Alkitab, hanya oleh karena kebenaran firman Tuhan. Alkitab itu adalah Alkitab yang jujur yang menggambarkan Bapak ya, bagaimana ya secara gamblang kondisi manusia yang berdosa. Ya, jadi kita bersyukur kita punya Alkitab yang bukan sekali lagi sesuatu yang narasinya itu benar-benar wah spektakuler, benar secara teologis benar. Tapi dalam pendekatan secara manusia pun, secara antropologi pun ya kita bisa melihat bahwa oh iya Alkitab itu jujur, tidak ada yang tutupi. Bahkan sekelas Elia pun juga merasakan ia merasakan takut, bahkan ia harus lari dan juga bersembunyi. Oleh sebab itu Bapak Ibu kita akan belajar dua hal ya, mengenai signifikansi atau ya the power of gospel, kekuatan daripada Injil itu sebagaimana dalam kehidupan Elia. Dan kita akan temukan di dalam bagian ini. Yang pertama Ibu Bapak, the power of gospel itu menjawab kedalaman dosa manusia. Ya, seperti Elia juga rasakan ya, dia juga merasakan bahwa ada sebuah kedegilan hati yang aku miliki ya. Dia merasakan takut bagaimana ya dengan ancaman seperti itu dia merasakan bahwa ya Allah itu tidak ada bersama-sama dengan aku. Ini kan juga sebuah ya dosa ya, kedalaman hati ya manusia ya. Jadi Injil atau the power of gospel itu menjawab tentang kedalaman dosa manusia. Bapak Ibu, manusia itu sekali lagi tidak bisa hidupnya itu dibangun dengan sebuah motivasi gitu ya. Saya cukup ingat ya beberapa ya 5, 6, 10 tahun ke belakang gitu. Ada salah satu motivator yang cukup terkenal gitu ya. Tapi itu juga tidak bisa berimbas. Bahkan ya kalau kita lihat berita juga ya ternyata tidak seindah apa yang diutarakan gitu, motivasi yang diutarakan gitu. Dan kita juga nggak bisa manusia itu ya instruksi, karena peringatan, teguran itu ya sekali lagi sifatnya sangat terbatas. Bahkan kalau sudah mentok ya motivasi nggak bisa, instruksi biasanya mainnya di dalam mimpi. Ya ini juga cukup ya harus kita kaji ulang dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi manusia itu Bapak harus sekali lagi ya hidup di dalam Injil Gospel yang bisa mengubahnya ya, baik dalam secara pikiran dan segala hal pindah ke dalam kehidupannya. Nah Ibu Bapak, kalau kita seperti nonton film ya, kalau kita dengar berita atau cerita gitu ya, biasanya kita kan suka alur ceritanya itu sesuai dengan ekspektasi kita gitu ya. Kalau Ibu Bapak suka nonton film action gitu ya, nah nanti ketawanya seperti ini nih gitu ya. Tapi juga ada loh sutradara atau ya kalau kita nonton film atau ya baca sebuah buku atau penulis, biasanya alur berpikirnya itu tidak mudah ditebak gitu ya. Jadi membuat kita itu secara ya wah kita harus nonton ini ya. Jadi kita ada sebuah rasa menarik gitu ya. Tapi kalau kita perhatikan dalam pasal 18 dan 19 ya Bapak, itu memang sengaja narasi atau alurnya itu ditabrakkan. Bagaimana mungkin di pasal 18 Elia itu benar-benar seperti diagungkan ya. Dia berhasil mengalahkan nabi-nabi Baal, dan pasal 19 itu langsung ya terjun bebas ya. Dia bahkan dikatakan ya Elia itu jatuh terpuruk. Jadi pasal 18 19 ini bukan masalah tentang ya dinamikanya itu naik ke atas perjalanannya Elia enggak. Tapi ketika dia dari atas langsung turun lepas ya daripada ya jatuh terpuruk gitu ya. Yang artinya adalah ini bukan cerita Elia itu melayani dengan sukses. Ya, dia berhasil mempertontonkan bahwa ini loh Allah yang benar, Yahweh ya, yang sanggup yang menghanguskan yang korban persembahan dewa-dewa ini. Tapi bukan itu yang dikembangkan oleh Elia, tapi Elia terpuruk karena ancaman daripada Jezebel. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan ya, Elia itu mengira ya
sebuah demonstrasi dalam pasal 18 itu membuat orang itu ya termotivasi. Oh ya benar ya, kamu tuh melakukan hal yang spektakuler, aku mau mengikut engkau. Ini juga kan narasi yang dikembangkan, bukan tentang Injil, Bapak. Tapi di pasal 19 itu benar-benar ya ending bagi Elia, bahwa sebenarnya itu ya tidak sesederhana itu merubah orang, tidak sesederhana itu supaya orang itu mengenal Allah gitu ya. Jadi ia benar-benar ya shock gitu ya. Dia merasa kaget, loh, aku sudah melakukan satu hal yang ajaib ya. Bahkan orang tidak bisa melakukan apa yang bisa aku lakukan. Tapi dia merasakan bagaimana ia kaget, ia tidak siap. Bahkan ia harus lari terbirit-birit ya, untuk menghindar daripada ancaman Isabel. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebenarnya ada sedikit problem di sini ya, di ayat ketiga ya. Saya sekali lagi tidak mau ya, LAI sangat jelas ya, di dalam penerjemahan pasti banyak kajian, banyak sumber yang dipakai ya. Tapi setidaknya kita bisa mau belajar supaya kita lebih dapat lagi tentang poin ini. Di ayat ketiga itu sebenarnya apakah benar si Elia itu takut ya? Kalau kita lihat perjalanan kehidupannya Elia ya, dia merasakan pimpinan pertolongan Tuhan. Tapi di dalam ayat ketiga lembaga Alkitab Indonesia atau LAI itu menerjemahkan maka takutlah ia. Masa iya Elia yang sebesar itu ia takut ya? Sebenarnya ada sebuah naskah ibu bapak, namanya naskah Masoretik ya, Naskah Masoretik itu ya sebuah rujukan dalam terjemahan Petra. Nah kalau di dalam penerjemahan ibu bapak Alkitab itu biasanya ada namanya, ada istilahnya sepatuita. Biasanya dalam Ibrani diterjemahkan kepada Yunani gitu ya, atau enggak Ibrani Yunani ke Inggris. Nah di dalam Yunani ke Inggris ini ibu bapak juga perlu tahu ada beberapa version ya, ada beberapa versi gitu ya. Biasanya yang dipakai oleh Alkitab atau lembaga Alkitab Indonesia itu terjemahnya adalah NIV. Tapi kalau kita sebagai orang-orang yang suka di dalam pembelajaran ini ada beberapa penerjemahan ya. Biasanya kita pakai King James Version atau KJV, atau kita bisa pakai RSV ya, Reserved Standard Version. Jadi kita bisa melihat lebih detail lagi. Kalau kita perhatikan di beberapa terjemahannya NIV, LAI ya, itu berbeda ya. Kalau King James Version itu menyatakan bahwa bukan Elia itu takut, tapi Elia itu melihat. Ya, ini sangat berbeda ya Bapak ya. Kalau NIV atau yang biasanya dipakai oleh Alkitab, yang seperti Bapak baca dalam Alkitab, itu menggunakan kata yaitu afraid ya, atau takut. Ini dua kata yang berbeda, melihat dan juga takut. Nah, jadi Ibu Bapak sekali lagi nggak perlu bingung ya, di dalam Perjanjian Lama itu memang ada biasanya satu kata itu dua pemaknaan bahkan lebih di dalam penggalian kebenaran firman Tuhan ya. Tapi sekali lagi kalau kita lihat Ibu Bapak, ini sebenarnya supaya yang mana sih yang cocok sesuai konteks di dalam ayat tersebut. Nah kalau Ibu Bapak kita perhatikan ya di dalam NIV atau lembaga Alkitab Indonesia itu tentu nggak akan cocok ya, karena terjemahannya menurut saya juga kurang tepat. Karena bagaimana mungkin Allah atau Elia itu disertai oleh Allah sehingga Elia itu takut ya? Menurut saya ya nggak masuk akal. Ya, beberapa terjemahan juga beberapa ya komentar-komentar itu juga ini sebenarnya ada hal yang perlu dikoreksi dalam LAI di dalam bagian ini. Nah, yang sebenarnya Ibu Bapak kalau kita mengikut naskah tadi ya Masoretik ya, sebenarnya terjemahannya adalah Elia dengan melihat, Elia itu merasa pilu dan putus asa. Elia itu merasa dengan melihat bagaimana ya suatu hal atau kekejaman yang terjadi dalam kehidupan umat Israel, sehingga membuat mereka apa? Elia itu merasa putus asa dan sebenarnya aku itu ingin mati Tuhan. Ya, jadi ini ada perbedaan di sini, Ibu Bapak. Elia itu merasa ya lebih baik aku mati karena Elia itu melihat wah tidak ada harapan lagi. Umat Tuhan tidak ada harapan lagi. Bagaimana ya Elia merasa lebih baik mati di tangan Tuhan daripada di tangan manusia atau kekejaman daripada Ahab dan juga Isabel. Bapak Ibu kalau kita melihat ya dengan terjemahan tadi ya, dengan melihat Elia, dengan melihat dia merasa depresi, dia merasa sesuatu hal yang membuat dia merasa tidak ada harapan lagi, hopeless gitu ya. Sebenarnya juga di dalam narasi kejatuhan ya. Di dalam awal pun penciptaan ya Tuhan sudah ngomong ya dengan manusia awal Adam dan Hawa. Ya
Ya kamu harus hati-hati dengan pohon yang satu ini. Kamu boleh makan semuanya tapi nggak boleh makan pohon ini. Tapi dengan melihat ya mereka merasa tertarik ya untuk kenapa aku nggak boleh makan pohon atau buah dari pohon ini. Dan dengan melihat juga dia jatuh di dalam dosa. Dan jatuh di dalam dosa, dia juga bersembunyi, bahkan Allah mencari ya. Ya sebenarnya Allah bukan, kok Allah nggak tahu enggak ya. Tapi Allah itu sebenarnya menguji, kamu di mana Adam dan Hawa. Artinya kan ya, kamu tuh harus mengaku bahwa aku sudah berbuat salah gitu ya. Ini kan sebenarnya juga apa yang terjadi dalam kehidupan Elia juga ya. Dia dengan melihat, dia merasa ada suatu hal yang hopeless ini, nggak ada harapan lagi nih. Agama yang benar-benar dideklarasikan bahwa ini agama yang resmi, di luar daripada Allah Yahweh umat Israel. Dan Elia pun juga ya, dia jatuh di dalam dosa. Dia merasa tinggi, tapi dia jatuh terpuruk, bahkan depresi, dan dia bersembunyi. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan sekali lagi ya, Elia itu memutuskan bersembunyi di padang gurun ya. Kurang lebih jaraknya 95 mil, atau kalau di dalam kilometer 150. Dia lari sampai di dalam ya padang gurun ya, perjalanan padang gurun. Dan ini yang menyebabkan ia merasa lemah atau merasa depresi. Ini yang terjadi dalam kehidupan Elia. Dan kita juga melihat bagaimana ya the power of gospel atau Injil. Kalau kita melihat dimensi kehidupan kita ya kita sebenarnya juga masuk dalam manusia yang benar-benar berdosa. Bahkan ya seperti Elia pun juga merasakan apa itu namanya harus bersembunyi di hadapan Tuhan. Kedalaman dosa ya, Elia itu punya sekali lagi ekspektasi yang terlalu tinggi. Menurutnya Elia itu ya, aku bisa membawa umat Israel berbalik kepadaku, tapi tidak. Ia berkatakan gagal total. Ya. Elia, ibu bapak, dengan melihat itu betapa jahatnya manusia. Elia juga dengan melihat betapa ya dosa manusia itu berakar ya, di dalam inti dalam kehidupan manusia. Dan juga dengan melihat betapa bodohnya manusia. Ya, umat Tuhan perjalanan kehidupan Israel memang tidak mudah. Tapi sekali lagi kalau kita lihat ya benar-benar ya bangsa yang tergantung gak mengerti Allah yang memimpin di dalam kehidupannya. Jadi sekali lagi kalau kita lihat ya dosa itu benar-benar sangat-sangat serius. Dan kita bersyukur Tuhan sudah beranugerah dalam kehidupan kita. Jadi Bapak, the power of gospel itu berbicara tentang Injil gospel itu menjawab problem kedalaman dosa manusia. Bahkan umat yang memahami ini, mereka memahami juga akan anugerah yang sebenarnya tidak layak, unworthy, tidak layak kita mendapatkan anugerah itu. Tapi Tuhan layakkan di dalam kehidupan kita. Dan Injil itu adalah segala-galanya di dalam kekristenan, di dalam pengajaran kita. Bapak Ibu, di dalam salah satu pandangan yang mengenai Timothy Keller ya, salah satu ya sempat ya kita beberapa kali pakai rujukan Timothy Keller. Dia mengatakan bahwa Injil itu bukan hanya A, B, C ya. Biasanya kita kan selalu merumuskan Injil kita pakai pattern gitu ya. Allah yang datang sama dengan manusia menjadi hamba, dia mati, dia bangkit, bahkan dia naik gitu ya. Bukan berbicara tentang parsial ya, tentang A, tentang B, tentang C. Tetapi Injil itu adalah A sampai Z di dalam kekristenan. Ya, kalau kita mau tentang pengajaran Kristen, kalau tanpa Injil sekali lagi ya, itu sama dengan hal itu legalistik. Kita menaati sesuatu ya harus baca Alkitab, ya harus berdoa, ya harus memberikan persembahan, ya harus datang ke gereja. Itu suatu hal yang sangat legalistik tanpa adanya kita mengerti tentang Injil. Karena Injil itu Bapak adalah sebuah progres di dalam kerajaan Allah. Ini yang bisa kita pahami di dalam itu. Injil datang untuk menjawab kedalaman dosa manusia di dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, Bapak, jangan kita kompromi memandang hidup kita dengan lensa dunia sehingga membuat kita tidak ada harapan. Ya, kita nggak bisa lepas ya dari apa itu namanya ada sosial media ya, atau berbicara mengenai ya berita-berita yang mungkin mencekam, menakutkan bagi kita ya. Dunia tidak baik-baik saja. Apapun terjadi dalam pekerjaan kita atau ya pandangan-pandangan bisnis ke depan tidak mudah. Tapi ya sekali lagi mari kita belajar Bapak dari lensa atau dimensi mengenai kacamata Injil bahwa hidup kita itu adalah anugerah daripada Tuhan. Ya,
kalau kita melihat kacamata Injil ini, ya mari kita belajar bahwa segala sesuatu itu ada di dalam kedaulatan Allah, di dalam kontrolnya Tuhan. Ya, bukankah kita semangat orang-orang reform kan seperti itu ya, bahwa kita itu ya merasakan providensia Allah, kedaulatan Allah yang berdaulat atas kehidupan kita. Jadi sekali lagi poin pertama ini kita bisa pelajari tentang ya the power of gospel itu menjawab kedalaman dosa. Dunia boleh membuat kita khawatir, dunia boleh itu membuat kita ya takut, tapi kalau kita melihat dengan lensanya Injil, dimensinya Injil, ya kita mau belajar tentang kedaulatan Allah. Hidup ini adalah anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Poin kedua Ibu Bapak, the power of gospel itu berbicara mengenai kehadiran Allah yang sejati. Ini menurut saya poin yang cukup yang bisa kita lebih dalami lagi ya. Bahwa ternyata ya ada gambaran Kristus di sini Bapak. Bapak Ibu kalau kita perhatikan ya, bangunlah makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya maka pada sebuah kepalanya ada roti, ya ini ya, roti dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian ia berbaring pulang. Lalu malaikat juga datang kedua kalinya menyentuh dia ya, bukan hanya dia menyiapkan tapi menyentuh Elia. Bangunlah makanlah, sebab kalau tidak perjalanan nanti terlalu jauh bagimu. Lalu kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita ya, kita bisa menemukan Kristus di dalam narasi ini mengenai roti dan air. Ya, kita perhatikan lebih detail. Adapun Yesus berada dalam perjanjian lama itu yaitu di dalam bentuk Kristofani. Nah, kalau Ibu Bapak perhatikan beberapa narasi-narasi dalam perjanjian lama, kita juga bisa menemukan Kristus atau gospel Injil itu di dalam teks dalam perjanjian lama ya. Kehadiran Putra Allah itu sebelum berinkarnasi di dunia. Bapak Ibu kalau kita perhatikan tadi ya tentang malaikat ya, Ibu Bapak nggak perlu bingung ya. Ada pandangan kalau kita bahas tentang ya angelologi ya, pedoktrin mengenai malaikat itu kan sebenarnya ya ada gambaran yang baik juga. Yang artinya adalah sebenarnya ya malaikat itu memang secara itu ciptaannya Tuhan. Ya, dia nggak lebih berkuasa daripada Allah. Dia juga tidak punya power yang sama dengan Allah. Tetapi di dalam penyikapan atau di dalam pewahyuan, saya cukup berhati-hati di sini ya. Itu memberikan pesan kepada umat, itu mewakili Allah. Ya, jadi sekali lagi, ia bukan Allah, malaikat itu bukan Allah. Tetapi di dalam ya cara ya atau tugasnya itu sekali lagi dia mewakili ya, mewakili Allah di dalam menyampaikan pesan. Ya, biasanya kan narasi itu juga dikembangkan ketika Kristus datang, ya. Malaikat Gabriel datang membawa pesan. Kabar sukacita bagimu telah lahir ya, Kristus Yesus Juru Selamat di kota Daud. Jadi Ibu Bapak tak perlu bingung mengenai angelologi atau doktrin mengenai malaikat. Bapak Ibu oleh kekuatan air dan oleh kekuatan roti itu ia berjalan 40 hari 40 malam. Ada 3 orang kalau Ibu Bapak ingat ya. Ada Musa itu juga 40 hari 40 malam. Ada juga Elia seperti kita baca dan Kristus Yesus ya. Dan kita Yesus juga ya berpuasa 40 hari 40 malam. Jadi kita juga bisa menemukan Yesus atau Injil itu dalam narasi perjanjian lama. Bapak Ibu, roti dan air hidup itu juga berbicara mengenai ya simbolis pertanda terhadap apa yang akan dilakukan Allah di masa depan. Ya, jadi dalam perjanjian lama itu tidak ada kisah yang sia-sia. Kalau kita mau lebih detail lagi, lebih mendalami lagi, ya kita bisa menemukan ya, Kristus Yesus juga di dalamnya. Jadi kita nggak bisa membaca Alkitab itu secara parsial. Ya. Perjanjian lama itu Allah Bapa, perjanjian baru Allah Putra juga Allah Roh Kudus tidak. Tapi kita bisa melihat tema yang besar dalam bagian ini. Oh iya, Kristus Yesus pun juga ada di dalam narasi perjanjian lama. Jadi kita nggak bisa memisahkan secara parsial. Bapak Ibu kalau kita perhatikan ya tentang roti dan juga ya air hidup itu ya John Calvin juga menjelaskan bagaimana yang mengkritisi mengenai pemahaman perjamuan kudus. Roti dan air itu sebenarnya juga belajar ya tentang ya kepercayaan yaitu transubstansiasi ya, atau ya roti dan air itu sama dengan nanti akan jadi darah dan juga daging di dalam kehidupan kita ya. Kan bukan seperti itu. Calvin itu hanya memberikan sebuah konsep bahwa ya kamu harus yang benar-benar menghayati. Kalau kamu perjamuan kudus, kamu ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus,
kamu makan dan juga minum, ya kamu harus menghayati. Bukan hanya sekedar seremonial 2 bulan sekali kamu mengikuti, tidak. Tapi benar-benar supaya kamu juga memahami bahwa makna Kristus itu yang sudah mati buat ya saya juga ibu bapak. Jadi Calvin memiliki sebuah pandangan ya di tengah-tengah ya, dalam arti dalam bagian ini ya, dia nggak pro di dalam tentang ya transubstansiasi tentang roti dan anggur menjadi sama. Tapi Calvin juga nggak mau supaya umat Tuhan itu hanya sekedar mengingat momen itu, enggak, tapi benar-benar menghayati roti dan air hidup atau anggur yang menjadi darah Kristus di dalam kehidupan setiap kita. Yang menjadi pertanyaan terakhir Bapak buat kita semua ya, mengapa Tuhan Yesus itu harus datang di dalam kelemahan? Ya, jadi kalau kita ini adalah sebuah ya orang-orang yang jahat, pasti kita pun juga itu terbasmi. Sebab itu ia datang dengan manusia dan ia ya lemah dikatakan sebagai manusia. Ya bahkan dinudai ya, dipersekusi begitu kejam gitu ya, tapi ya pada akhirnya ya dia mati untuk kita. Ya kalau tidak ya kita ikut terbasmi karena ya dosa dunia ini. Orang Kristen ibu bapak, aplikasi bagi kita yang terakhir ya, orang Kristen dikenal sebagai memiliki persekutuan yang kuat. Gereja-gereja mula-mula, jemaat-jemaat perdana dan Kisah Rasul juga dikenal sebagai orang-orang yang sangat militan. Ini juga yang harus dikembangkan dalam kehidupan kita. The power of gospel, kehadiran Allah yang sejati. Elia juga merasakan roti dan air hidup itu menunjukkan eksistensi ya. Allah itu hadir di dalam kehidupannya. Bukan hanya menyapa Elia, kamu harus kuat gitu. Enggak, Allah ya menyediakan makanan dan juga roti dan air itu. Demikian juga dalam kehidupan kita ya, kita juga memiliki sebuah panggilan satu dengan yang lain. Ya biarlah kita juga yang memiliki sebuah, kita dikenal sebagai umat Tuhan itu ya sebagai orang-orang yang memiliki sebuah persekutuan yang dekat satu dengan yang lain. Karena kita tahu bahwa Tuhan Allah itu hadir di dalam kehidupan setiap kita. The power of gospel ya, kehadiran Allah yang sejati di dalam kehidupan kita. Ya Allah itu yang hadir, bukan Allah, bukan ilah-ilah nabi-nabi Baal yang dibunuh oleh Nabi Elia, tapi Allah yang sejati itu Allah yang di dalam nama Allah Bapa, Putra dan juga Roh Kudus. Allah yang sejati di dalam Trinitas, di dalam ketritunggalan itu dia Allah yang sejati dan dia eksis di dalam kehidupan kita. Ini adalah sebuah spirit ya tentang gospel, tentang Injil. Jadi Injil dimensinya sangat luas, nggak boleh kita secara parsial ngomongin tentang ya Kristus Yesus itu datang, kabar baik ya. Tapi kalau kita kembangkan lagi, kita juga bisa dalam perjanjian lama mengembangkan tentang narasi mengenai Injil. Hingga pada akhirnya ibu bapak, kalau kita lihat di dalam tuntutan awal dalam Alkitab tadi ya, Elia dikatakan oleh Tuhan, Elia, apa pekerjaanmu di sini, hai Elia? Elia menjawab, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan semesta alam. Ya, biarlah pertanyaan Elia ini juga menjadi pertanyaan buat kita kelak kita berhadapan dengan Tuhan. Ya, apa yang sudah kamu kerjakan, Valen? Apa yang sudah kamu kerjakan buat ya Trinity? Apa yang sudah kamu kerjakan juga pertanyaan juga yang sama buat setiap kita di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Biar kita juga bisa menjawab juga seperti apa yang Elia katakan. Bahwa aku itu bekerja segiat-giatnya ya untuk Tuhan semesta alam, yang artinya Allah yang eksis, Allah yang sejati di dalam kehidupan kita. Kalau kita memahami hal ini, Bapak ya sekali lagi, dunia saat ini memang tidak baik-baik. Tapi sekali lagi Allah itu eksis, Allah itu hadir dalam kehidupan kita. Dan sekali lagi Allah yang sama di dalam Allah yang Elia percaya, Allah yang sama juga yang menolong menuntun kehidupan kita ya. Solidio Gloria. Mari kita berdoa. Bapak sekali lagi kami berterima kasih oleh karena kemurahan Tuhan bahwa Injil yang sudah dibentangkan baik dalam narasi perjanjian lama ataupun perjanjian baru, kami melihat bahwa kami sebagaimana kami manusia yang sebenarnya tidak layak menerima anugerah daripada Tuhan. Kami melihat bagaimana Tuhan yang mati untuk kami dan kami bersyukur untuk hal itu, bahwa kami tidak bisa lepas daripada jerat dosa atau maut yang sekali lagi ingin membenamkan kehidupan kami. Tapi kami bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan juga Injil yang dinarasikan ini juga menjadi sebuah kerinduan kami supaya kami bukan hanya untuk kami diri sendiri, tetapi kami juga dapat membagikan Injil kepada orang-orang di sekitar kami. Dan sekali lagi kami juga terus memeteraikan kebenaran ini dalam kehidupan kami oleh karena
Roh Kudus yang tinggal dalam kehidupan kami, bahwa kami memaknai Allah itu